Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai pentingnya mempelajari karya ilmiah. Nah, yang pertama itu pengertian. Pengertian karya ilmiah merupakan suatu karya yang disusun menurut kaidah-kaidah ilmiah atau hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, dan bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi maksudnya, karya ilmiah ini ditulis bukan sekedar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya penelitian, seperti uang, bahan, alat, tidak. Tapi penelitian ini atau karya ilmiah ini ditulis juga untuk mempertanggungjawabkan penulisan hasil karya tersebut secara teknis dan materi gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan maksudnya dari pengertian di sini. Nah, hal ini terjadi karena hasil suatu karya ilmiah akan dibaca dan dipelajari oleh masyarakat luas atau oleh orang banyak dalam kurun waktu yang tidak ditentukan atau tidak terbatas sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi kenapa karya ilmiah itu harus disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar? Karena si karya ilmiah ini akan tersimpan atau tersebar dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Dan akan dipelajari oleh banyak orang, sehingga kalau kita membuat karya ilmiah ini tidak dapat dipertanggungjawabkan atau hasilnya tidak berupa fakta, itu akan menyesatkan atau memberi salah pemahaman kepada orang lain. Itu dari pengertian karya ilmiah. Nah, yang kedua ada tujuan. Secara garis besar, tujuan karya ilmiah itu yaitu mengungkapkan hasil pemikiran ilmiah tentang suatu disiplin ilmu tertentu. Jadi mengungkapkan hasil pemikiran ilmiah tentang suatu disiplin ilmu tertentu oleh seseorang dengan cara yang sistematis dan metodologis. Nah, maksudnya di sini sistematis dan metodologis itu sistematis itu artinya baik penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi mengungkapkan hasil pemikiran seseorang sebelum kita membuat sebuah karya itu, hasil pemikiran seseorang itu harus ditentukan dengan cara sistematis. Maksudnya sistematis, penulisan dan pembahasannya itu harus sesuai dengan prosedur dan sistem berlakukan. Di dalam membuat karya ilmiah itu ada sistematika penulisannya. Nah, itu harus sesuai dengan sistematika yang berlaku dan menggunakan metodologi atau metode penelitian. Nah, itu untuk tujuan. Ini secara garis besar. Nah, yang ketiga ada manfaat manfaat membuat karya ilmiah. Nah, dalam manfaat membuat karya ilmiah itu yang pertama itu mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Nah, maksudnya mengembangkan keterampilan membaca yang efektif itu kita pernah belajar kan mengenai scanning, skimming. Nah, itu menyangkut dengan itu. Jadi mengapa disebut mengembangkan keterampilan membaca yang efektif? Karena semakin sering kita membaca, semakin sering kita terbiasa dengan bacaan-bacaan atau sumber-sumber bacaan, kita akan mudah dan dengan cepat memahami isi bacaan tersebut. Nah, jadi menyangkut dengan scanning dan skimming atau cara membaca cepat. Gitu. Otomatis kan kalau kita membuat karya ilmiah, kita akan mengumpulkan sumber-sumber informasi, mengumpulkan materi-materi, kita pergi ke perpustakaan membaca buku gitu rajin. Seiring berjalan waktu, jika kita sering membaca, otomatis metode membaca kita itu akan terasah. Jadi cara membaca kita itu akan terasah. Selain cepat, kita akan lebih mudah memahami isi bacaan tersebut. Jadi tidak hanya cepat, tapi mudah memahaminya juga. Itu untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil intisarinya, mengembangkannya ke tingkat pemikiran. Nah, maksudnya di sini itu
si penulis dapat berkesempatan bukan berkesempatan ya, penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan, maksudnya menyimpulkan dengan bahasa sendiri yang lebih matang. Kan gini, kalau kita membuat suatu karya ilmiah, jika kita ingin mengutip bacaan atau statement orang lain, kita harus dimasukkan dan masukkan kutipan tersebut di dalam materi-materi yang kita perlukan, lalu di daftar pustaka kita masukkan. Nah, dari berbagai opini atau pendapat orang lain, kita ambil misalkan 3 orang. Contoh misalkan pendapat mengenai belajar menurut Faisal tahun sekian bulan halaman sekian, belajar adalah anu, menurut Haris belajar adalah anu, menurut Lukman belajar adalah anu. Nah, kita mengutip 3 kutipan mengenai belajar dari 3 orang tersebut. Nah, kenapa disebut mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang? Itu dari ketiga orang ini kita akan menyimpulkan dan mengembangkannya. Jadi si inti-inti dari 3 pemahaman orang ini terhadap apa itu belajar, si penulis itu akan meningkatkan atau mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Jadi tidak boleh hanya mengutip, tapi kita juga selain mengutip, kita harus memasukkan juga pendapat kita terhadap hasil bacaan tersebut. Begitu. Yang ketiga, dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan. Nah, maksudnya dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan itu, contoh yang tadinya kita jarang ke perpustakaan, jadi sering ke perpustakaan. Yang tadinya kita tidak tahu kalau di perpustakaan itu ada katalog buku. Jadi kita kalau ingin mencari buku yang kita perlukan, kita bisa lihat di katalog. Menjadi tahu, kita bisa lihat berbagai macam judul buku yang ada di perpustakaan. Kita bisa lumrah dengan kegiatan membaca, itu dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan, itu seperti itu maksudnya. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Jadi meningkatkan keterampilan dalam menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Nah, di sini kita akan menambah kemampuan kita atau keterampilan kita dalam menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis, yaitu si penulisannya itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi gitu, kita kalau ingin menyajikan sebuah data atau fakta, kita kan harus mencari data-datanya terlebih dahulu dengan secara merinci, tidak boleh ada yang terlewat. Harus semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan kesalahan pengertian atau pemahaman dari si pembaca. Gitu. Jadi secara pribadi untuk si penulis, manfaat dari karya ilmiah itu akan meningkatkan keterampilannya dalam menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Otomatis kan kalau membuat sebuah karya ilmiah harus secara jelas. Kenapa harus sistematis? Karena disusun oleh sistematika penulisan atau kaidah-kaidah penulisan dalam membuat karya ilmiah. Jadi tidak boleh keluar dari anjuran-anjuran atau poin-poin yang harus dipenuhi dalam membuat karya ilmiah. Yang kelima, penulis dapat memperoleh kepuasan intelektual. Nah, maksudnya ini kepuasan intelektual itu satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan pengetahuan. Nah, itu jadi maksudnya penulis dapat memperoleh kepuasan intelektual itu satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu pengetahuan. Jadi mempunyai nilai kebanggaan tersendiri lah, kepuasaan tersendiri. Contoh, kalau kalian membuat sebuah karya, kemudian karya itu diapresiasi orang lain, kita akan merasa, oh, kita sudah dapat memberikan sesuatu untuk orang lain gitu. Asa bangga gitu ketika kita dihargai oleh orang lain gitu. Sebuah karya kita itu dihargai oleh orang lain. Nah, ini maksudnya kepuasan intelektual itu seperti itu. Jadi satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu pengetahuan. Gitu. Jadi kepuasan tersendiri dalam menyajikan satu pengetahuan hasil dari penelitian kita sendiri.
Itu yang kelima. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Nah, maksudnya di sini dalam membuat karya ilmiah itu tujuannya itu bukan hanya untuk penulis saja, tapi kan untuk dipublikasikan, untuk dibagikan kepada masyarakat gitu kan. Nah, secara tidak langsung dari kita membuat sebuah karya ilmiah itu akan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Jadi menambah wawasan lah, menambah wawasan masyarakat terhadap suatu cabang pengetahuan atau ilmu gitu. Itu dari manfaat karya ilmiah. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu merancang karya ilmiah. Nah, dalam merancang karya ilmiah itu ada 3 poin yang harus kita patuhi. Yang pertama itu merancang informasi. Jadi kita yang pertama itu harus merancang informasi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Yang kedua itu merancang esensi. Yang ketiga merancang tujuan. Nah, ini 3 poin yang harus kita rancang dalam membuat karya ilmiah, yaitu informasi, esensi, dan tujuan. Nah, yang pertama yaitu merancang informasi. Nah, dalam merancang informasi ada poin-poin yang harus kita patuhi, dimulai pra penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 6 ini. Ini yang pertama, dari poin A hingga D itu masuk ke dalam tahap persiapan atau pra penulisan. Nah, untuk yang poin E itu masuk ke dalam penulisan. Sedangkan yang F atau editing masuk ke dalam tahap pasca penulisan. Nah, mengapa? Dalam pra penulisan atau persiapan, sebelum kita membuat sebuah karya ilmiah, kita pasti persiapan terlebih dahulu. Nah, dalam persiapan tersebut kita harus melakukan dulu yang namanya pengamatan, kemudian penyelidikan, kemudian penelitian, kemudian pengumpulan data. Nah, ini 4 aspek ini kita harus lakukan pada saat pra penulisan atau tahap persiapan. Nah, sebelum kita mengolah informasi dengan metode-metode, dengan praktik-praktik, itu yang pertama kita harus lakukan itu yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan teknik mau observasi, penelitian, penyelidikan, pengamatan, itu harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah pengumpulan data, setelah diselidiki, baru kalian olah informasi yang kalian dapatkan, olah data yang kalian dapatkan, kemudian praktikan, beli fakta-fakta atau hasil penelitian kalian, baru itu diolah di dalam informasi, metode-metode, masukkan di situ. Cara menunjukkan kebenaran atau fakta yang kita tunjukkan dari karya ilmiah yang kita buat. Itu diolah di informasi tersebut. Nah, kemudian setelah selesai mengolah informasi, sudah jadi. Nah, sebelum dipublikasikan, alangkah lebih baiknya kita perbaiki dulu apabila ada kesalahan-kesalahan. Nah, itu termasuk ke dalam poin pasca penulisan atau editing. Nah, di editing ini kita bisa meninjau kembali mengenai isi bacaan atau isi materi gitu kan. Isinya kita perbaiki, jika ada yang kurang tepat atau yang salah kita perbaiki. Terus bahasanya seperti apa yang kita gunakan, atau ada yang efektif atau tidak, menggunakan bahasa baku atau tidak, terus sistematika penulisan huruf, ejaan itu seperti apa, ada yang kurang atau salah, bisa diperbaiki. Nah, itu proses editing itu dilakukan pada tahap terakhir. Nah, di situ kita bisa memperbaiki, menilai kembali tulisan-tulisan kita. Apabila ada yang kurang tepat, kita perbaiki di situ, mulai dari ejaan, bahasa, isi, terus gagasan, keefektifan kalimat. Itu bisa sebelum dipublikasikan kita lakukan dulu editing atau perbaikan. Itu poin yang pertama, yaitu merancang informasi. Untuk yang poin yang kedua itu merancang esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Merancang esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah sama ada 3 poin yang harus kita patuhi. Yang pertama itu ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Nah, untuk ontologi Jadi ontologi itu
mencakup tentang objek penelitian. Jadi sebuah karya ilmiah itu harus mempunyai objek kajian. Jadi ontologi itu sebuah karya ilmiah itu harus mempunyai objek penelitian atau objek kajian yang apa ya? Objek kajian yang dimaksud adalah objek yang dapat dicek kebenarannya oleh peneliti lain gitu. Jadi kita itu harus mempunyai objek kajian yang dapat dicek kebenarannya. Makanya kenapa karya ilmiah itu harus bersifat fakta, karena nanti selain kita yang membuktikan kebenarannya bisa juga dilakukan atau dibuktikan oleh orang lain gitu. Nah, itu maksudnya ontologi itu seperti itu. Jadi objek kajian yang dimaksud atau objek sebuah karya ilmiah yang harus mempunyai objek kajian itu maksudnya objek yang dapat dicek kebenaran oleh peneliti lain gitu. Sehingga kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi ontologi itu seperti itu. Jadi objek kajian yang dapat dicek kebenarannya gitu. Inti nama. Jadi mencakup tentang objek penelitian yang dapat diteliti lagi oleh peneliti lain kebenarannya, benar atau tidak, hoak atau ini hanya berupa pendapat atau sudah dibuktikan dengan praktik gitu. Yang kedua itu epistemologi. Nah, kalau epistemologi ini berkaitan dengan metode. Nah, dengan metode, jadi sebuah karya ilmiah dikatakan ilmiah apabila menggunakan metode ilmiah yang tepat. Nah, jadi dalam membuat karya ilmiah itu ada metode-metode yang harus kita terapkan, baik itu mau kualitatif, kuantitatif, mau deskriptif gitu. Itu di epistemologi. Jadi epistemologi itu berkaitan dengan metode atau sebuah karya ilmiah itu dikatakan ilmiah apabila menggunakan metode ilmiah yang tepat. Itu epistemologi. Nah, yang terakhir itu aksiologi. Nah, kalau aksiologi itu berhubungan dengan manfaat. Jadi sebuah karya ilmiah itu harus mengandung unsur manfaat. Tidak mungkin kan kalau kita membuat sebuah karya ilmiah tidak ada manfaatnya, baik bagi kita ataupun si pembaca gitu. Nah, di sini aksiologi itu maksudnya berhubungan dengan manfaat. Jadi suatu karya ilmiah harus mengandung unsur manfaat gitu. Jadi manfaat yang dimaksud adalah manfaat secara teoritis maupun praktis. Jadi menambah wawasan itu kan manfaatnya gitu kan, baik secara teoritis maupun praktik. Contoh, kita dalam mengolah sampah menjadi pupuk kompos. Itu kan ada mulai kita cari sampah itu apa, sampah itu terbagi dari organik dan anorganik, bagaimana proses pembusukan sampah, apabila anorganik bagaimana, inorganik bagaimana. Tadinya kan orang yang tidak tahu jika membaca karya ilmiah mengenai pengolahan sampah menjadi pupuk organik, jadi akan tahu, oh ternyata sampah itu ada dua jenis, oh ternyata kalau sampah anu susah untuk membusuk, kalau yang sampah anu oh bisa ternyata digunakan untuk kebaikan, gitu kan, bisa didaur ulang. Nah, itu maksudnya dari aksiologi, jadi berhubungan dengan manfaat. Nah, baik secara teoritis maupun praktis. Kan kalau karya ilmiah itu tidak hanya berupa teori-teori saja, pasti ada praktiknya. Jadi ketika orang lain mempraktikkan metode yang kita teliti mengenai suatu hal tersebut, akan sama hasilnya gitu. Makanya dalam membuat karya ilmiah itu harus bersifat fakta dan dilakukan penelitian-penelitian. Nah, itu dari poin merancang esensi. Nah, yang terakhir merancang tujuan. Merancang tujuan. Mana kursor teh? Nah, yang ketiga merancang tujuan. Nah, dalam merancang tujuan, yang pertama itu ini pengertian tadi kan dibahas mengenai tujuan dari membuat karya ilmiah sama saja, cuma ini dibentuk poin per poinnya gitu. Jadi yang pertama itu tujuan karya ilmiah memecahkan masalah tertentu, yang keduanya menambahkan pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan tentang suatu pokok masalah tertentu, yang ketiga membina kemampuan menulis dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Ini tujuan secara
Maksudnya poin-poinnya itu yang tadi kan sudah dibahas mengenai secara gambaran umum. Nah, ini tips merumuskan tujuan. Nah, kenapa harus dirumuskan yang namanya tujuan? Nah, jadi di dalam membuat sebuah karya ilmiah ada poin di mana kita harus membuat rumusan masalah dan tujuan pembahasan. Nah, di dalam rumusan masalah itu biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan. Contoh misalkan dari judul karya ilmiah atau makalah pengolahan sampah menjadi pupuk kompos. Nah, rumusan masalahnya pasti yang pertama itu apa pengertian dari kompos. Terus bagaimana cara bagaimana cara pembuatan pupuk kompos. Nah, itu contoh rumusan. Jadi berupa kalimat tanya atau ya berupa pertanyaan lah gitu, berupa pertanyaan di rumusan masalah. Nah, di tujuan itu jadi maksud. Nah, si tujuan dan rumusan ini harus saling berkaitan. Kalau yang pertama itu menjelaskan mengenai apa pengertian kompos, di rumusan masalah itu menanyakan apa pengertian kompos, berarti di tujuan pembahasan juga harus tujuannya untuk menjelaskan pengertian kompos. Gitu. Jadi nanti di bab pembahasan, di bab 2 biasanya kalau nggak salah di bab 2, bab pembahasan, kalian masukkan itu pengertian-pengertian mengenai kompos, mengenai sampah, itu kita masukkan. Pupuk itu apa gitu. Nah, ini tips merumuskan tujuan. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian nanti bandingkan di contoh karya ilmiah yang sudah jadi. Nanti kalian baca sendiri itu. Nah, ini tips merumuskan tujuan. Yang pertama itu kalimatnya yang harus sederhana gitu. Kalimatnya dibuat sederhana tapi efisien dan efektif gitu. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan menggunakan salah satu kata salah satu kata tanya terhadap rumusan yang kita buat. Kan jadi harus sinkron antara rumusan dengan tujuan, tidak akan beda gitu. Harus saling berkesinambungan. Kalau di rumusan bertanya tentang pengertian, berarti di tujuan akan menjelaskan mengenai pengertian juga gitu. Nah, yang ketiga, jika kita dapat menjawab dengan pasti pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, berarti rumusan tujuan yang kita buat sudah cukup jelas dan tepat. Nah, di sini makanya kenapa harus sinkron. Jadi supaya pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan jelas dan tepat gitu. Gitu. Ini dalam merancang tujuan merancang tujuan dalam membuat atau menyajikan karya ilmiah. Ini tipsnya. Nanti kalau secara materi seperti ini atau pembelajaran seperti ini kalian mungkin akan agak kebingungan, tapi setelah nanti lihat contoh, ya mudah ternyata gitu. Antara si rumusan dengan tujuan itu harus sinkron, itu harus seperti ini. Pasti bisa menyimpulkan lah nanti sendiri gitu. Nah, ini mengenai merancang karya ilmiah. Jadi merancang karya ilmiah itu ada 3 poin. Yang pertama merancang informasi, yang kedua merancang esensi, yang ketiga merancang tujuan. Nah, dalam merancang informasi gitu kan ada tahap pasca penulisan, pra penulisan. Jadi dalam merancang informasi yang pertama itu ada tahap pra penulisan. Pra penulisan itu bisa berupa pengumpulan data, penyelidikan, observasi, penelitian. Itu ada di dalam poin pertama atau pra penulisan. Untuk pasca penulisannya mengolah informasi, kemudian tadi dimasukkan metode-metode gitu kan. Yang terakhir baru proses editing atau pasca penulisan. Di situ bisa mengedit mengenai kesalahan berbahasa, ejaan, struktur kalimat gitu kan, kita bisa perbaiki apabila ada yang kurang tepat bahasa, materinya ada yang kurang lengkap, kita perbaiki di situ. Nah, itu untuk di poin pertama merancang informasi ada 3 poin. Yang kedua merancang esensi. Merancang esensi ada 3 poin juga. Yang pertama ada ontologi. Yang pertama itu ada ontologi, terus ada epistemologi dan aksiologi. Kalau ontologi berarti mencakup tentang objek penelitian, jadi objek kajiannya itu harus bisa dicek kebenarannya. Sedangkan epistemologi itu berkaitan dengan metode. Jadi suatu karya ilmiah tidak akan disebut ilmiah apabila metodenya tidak menggunakan yang tepat, tidak menggunakan metode ilmiah yang tepat gitu.
Nah, yang terakhir itu aksiologi. Aksiologi itu berhubungan dengan manfaat, baik berupa teori maupun praktis. Yang terakhir, merancang tujuan. Nah, dalam merancang tujuan itu kita harus sinkron antara rumusan masalah dengan tujuan. Jadi kalau di rumusan masalah berupa pertanyaan pengertian, berarti di tujuannya juga akan memberikan untuk menjelaskan atau untuk memberikan pengertian gitu. Jadi harus sinkron antara rumusan masalah dengan tujuan. Itu dalam merancang karya ilmiah ada 3 poin. Seperti itu. Nah, selanjutnya sistematika penulisan. Di sistematika penulisan itu ada yang disebut judul, terus abstrak. Abstrak itu ringkasan atau inti materi, inti dari karya tersebut gitu. Itu disebut abstrak, ringkasan lah gitu. Yang pertama judul, terus ada abstrak, terus lembar persetujuan, ada kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel. Dilanjut dengan bab 1 pendahuluan, yaitu di pendahuluan atau di bab 1 itu membahas mengenai latar belakang masalah, terus rumusan masalahnya, tujuan penulisan gitu kan. Ini ada di bab 1. Terus di bab 2 kajian teori atau teori-teori yang kita ambil, metode apa yang kita gunakan dalam penulisan, itu dibahasnya di bab 2 gitu kan. Ada kajian teori, ada kerangka berpikir atau metode penulisan. Yang kerangka berpikir boleh ada, boleh tidak gitu kan. Jadi ada kajian teori dan metode, itu saja sudah cukup. Nah, di bab ketiga ada pembahasan. Nah, di sini baru mendeskripsikan mengenai penelitian kita gitu kan, analisis mengenai penelitian kita gitu kan. Ini dimulai dari data-data yang dikumpulkan, terus praktiknya, penelitiannya seperti apa, analisis kita seperti apa. Itu baik bisa mendeskripsikan kebenaran-kebenarannya gitu. Itu dibahas di pembahasan gitu, di bab 3. Nah, yang terakhir itu bab keempat ada kesimpulan. Di kesimpulan itu masukan atau saran gitu, saran dan kesimpulan gitu. Itu di bab 4 adanya. Nah, yang terakhir penutup atau daftar pustaka. Yang terakhir, kesimpulan itu penutup lah gitu. Jadi yang pertama itu ada judul, terus abstrak, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel, terus ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Untuk bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan atau manfaat. Di dalam bab 2 ada kajian dan metode, kajian teori dan metode. Di bab 3-nya pembahasan mengenai deskripsi atau analisis kasus atau ya pembahasan dari deskripsi yang kita teliti di dalam karya ilmiah tersebut dan analisisnya gitu. Yang keempat kesimpulan. Di kesimpulan berupa kesimpulan dan saran. Terakhir kita harus mencantumkan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu apa? Daftar pustaka itu materi-materi atau kutipan-kutipan yang kita ambil dan ada di dalam karya ilmiah kita, tuliskan siapa penulisnya. Gitu. Misalkan kita mengutip dari buku buku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia untuk SMA kelas 11 wajib misalkan. Kita mengutip salah satu pernyataan yang ada di dalam buku ini. Nah, kita harus membuat daftar pustaka mengenai buku ini. Nanti kita pelajari cara membuat daftar pustakanya. Nanti ya. Ini hanya sistematika penulisannya saja. Yang terakhir baru lampiran. Nah, ini sistematika penulisan karya ilmiah yang berbentuk formal atau pada umumnya seperti ini. Ini biasa digunakan dalam skripsi, disertasi, tesis, ini yang berbentuk formal seperti ini. Nah, sedangkan kalau untuk makalah, terus apalagi proposal, tidak akan komplit seperti ini gitu. Makanya ada buku yang menyatakan kalau karya ilmiah itu sistematikanya ada 3. Ada yang berbentuk formal, ada yang semi formal, ada yang bebas kalau nggak salah. Yang bebas kalau nggak salah gitu. Jadi itu perbedaannya itu. Nah, kalau yang semi formal itu kayak makalah, proposal itu semi formal. Nah, ini untuk formalnya. Gitu. Nah, kalian pasti pernah membuat kan kemarin waktu PKL kalian membuat laporan, itu disebutnya semi formal, makalah.
atau membuat makalah-makalah dari tugas guru gitu kan. Itu semi formal gitu. Ini sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, selanjutnya ada penanda kebahasaan. Nah, untuk penanda kebahasaan itu ada beberapa poin, ada banyak. Ada beberapa poin. Yang pertama itu reproduktif. Nah, ini penanda kebahasaan dari karya itu yang pertama reproduktif. Jadi maksudnya itu jadi maksud yang ditulis si penulisnya itu dapat diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Jadi oleh karena itu tulisan karya ilmiah harus menggunakan bahasa yang bermakna bermakna denotatif agar terdapat suatu pemahaman makna ya kumanya. Jadi sinkron gitu, maksudnya reproduktif teh harus sinkron antara si penulis dengan pembaca. Maksudnya kan kalau denotatif itu makna yang sebenarnya, kalau konotatif itu makna kias. Contoh, panjang tangan. Menurut denotatifnya, panjang tangan saya 35 cm itu denotatif. Kalau konotatif, nah saya panjang tangan sehingga dipukuli oleh warga. Nah itu, jadi bedanya yang satu mah menyatakan benar panjang, yang satu mah menyatakan panjang tangan itu adalah maling gitu. Nah maksudnya reproduktif ini itu harus menggunakan makna kata denotatif gitu. Harus bermakna denotatif. Kenapa denotatif? Supaya ya yang namanya karya ilmiah itu tidak boleh menggunakan bahasa kias gitu. Jangan mengias-ngiaskan, harus logis gitu, menggunakan bahasa yang baku agar si penulis dan si pembaca itu tersampaikan gitu. Maksud si penulis tersampaikan kepada si pembaca mudah memahami yang disampaikan oleh si penulis. Itu maksud dari reproduktif. Yang kedua, tidak ambigu. Nah kalau tidak ambigu itu tidak bermakna ganda lah, tidak bermakna ganda gitu, tidak mempunyai arti yang ganda. Jadi penulisannya itu harus biasanya gitu, kalau ada penulisan ganda itu atau ambigu itu akibat si penulisnya kurang menguasai materi atau kurang mampu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. SPO karena kurang gitu. Nah, Bapak selalu bilang kan kalau dalam kalimat yang efektif itu, dalam satu kalimat itu tidak boleh ada pengulangan kata. Contoh dan, tidak bisa menggunakan dan. Kenapa? Ada koma, dan atau serta. Gitu. Jadi itu untuk menghilangkan keambiguan. Gitu. Jadi ambigu itu di sini penanda kebahasaan dalam karya ilmiah itu tidak boleh ambigu atau tidak boleh bermakna ganda. Yang kedua, tidak emotif. Artinya tidak melibatkan aspek perasaan penulis gitu. Emotif itu kan melanjakan emoji gitu. Emotifnya perasaan gitu, perasaan si penulis itu tidak boleh dituangkan dalam karya ilmiah gitu. Mungkin si penulisnya lagi galau gitu kan. Jadi si tulisannya galau tuh dalam karya ilmiah itu tidak boleh seperti itu gitu. Makanya dalam penanda kebahasaannya tidak boleh emotif. Jadi tidak melibatkan aspek perasaan penulis. Jadi hal-hal yang diungkapkannya itu harus rasional. Harus rasional gitu. Masuk akal gitu kan. Tanpa diberi tambahan subjek atau emoji gitu. Emosional penulisnya gitu, jadi terkedah gitu. Jadi harus bersifat jelas, objek, dan tidak berlebih-lebihan. Itu maksud dari emotif. Yang keempat itu penggunaan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Nah, di sini penulis harus mempergunakan bahasa dengan mengikuti kaidah tata bahasa agar si tulisan tidak mengandung salah tafsir bagi pembaca gitu. Ya, jadi gitu. Jadi maksudnya penggunaan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, paragraf agar si penulis itu harus menggunakan bahasa dengan mengikuti kaidah tata bahasa agar tulisannya itu tidak mengandung salah tafsir gitu. Nah, kalau kita menggunakan bahasa kias kan pasti menggunakan salah tafsir ya. Tidak akan mungkin semua orang mengartikannya sama. Contoh kalau kalian mengartikan puisi. Tiap orang pasti menggunakan kata yang berbeda-beda walaupun puisinya sama. Nah, beda dengan bahasa baku. Kalau bahasa baku, kalau kursi ya kursi. Kalau jalan ya jalan gitu. Udah.
tidak ada kiasan-kiasan yang lain gitu. Makanya dalam menggunakan dalam penanda kebahasaan karya ilmiah itu menggunakan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Mulai dari ejaannya juga sama gitu, harus menggunakan bahasa baku. Yang kelima, penggunaan istilah keilmuan. Jadi penulis karya ilmiah itu harus mempergunakan istilah-istilah keilmuan. Maksudnya teh jadi kumanya. Jadi ada istilah-istilah keilmuan dalam bidang tertentu sebagai bukti penguasaan penulis terhadap ilmu tertentu yang tidak dikuasai oleh penulis lain. Nah, jadi si istilah keilmuan ini digunakan untuk mengkomunikasikan ilmu kepada pembaca sehingga dapat dipelajari atau diteliti lebih lanjut. Jadi penggunaan istilah keilmuan itu contoh di sini kan kalau menyangkut bahasa Indonesia mah yang disebut semantik, linguistik, sosiolinguistik. Orang yang awam, orang yang tidak tahu bahasa atau tidak pernah kuliah mengenai bahasa tidak akan tahu itu yang namanya semantik mungkin gitu. Nah, kalau kita membuat karya ilmiah seperti itu atau bacaan-bacaan seperti itu, artikel-artikel seperti itu, memasukkan istilah keilmuan tersebut, otomatis kan yang baca, oh ini apa ya? Mereka akan cari di KBBI, mencari di Google, searching gitu. Jadi masukkan istilah-istilah keilmuan seperti itu bahkan berguna untuk orang lain, untuk menambah kosakata. Nah, yang keenam bersifat denotatif. Nah, tadi kan sudah dibahas. Denotatif itu makna yang sebenarnya. Makna menurut kamus disebutnya denotatif gitu. Nah, di sini penanda kebahasaannya itu harus bersifat denotatif. Jadi penulis itu harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Itu disebutnya denotatif. Bukan konotatif. Kalau konotatif makna kias gitu. Nah, yang selanjutnya ada rasional. Nah, maksudnya rasional di sini si penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis gitu. Jadi rasional itu logis, dapat dibuktikan gitu. Jadi alur pemikirannya yang lancar, kecepatan penulisannya itu harus bisa dibuktikan, harus jelas gitu. Jadi rasional, jelas, dapat dibuktikan oleh orang lain, dapat masuk ke dalam nalar orang lain gitu. Mudah dimengerti gitu, rasional. Yang selanjutnya ada kohesi dan koherensi pada setiap kalimat, paragraf, atau bab. Mungkin kalian tidak asing dengan kohesi dan koherensi, karena setiap bab atau teks-teks yang kita pelajari sebelumnya itu pasti ada kekoherensian, kohesi gitu kan, ada kepaduan gitu, itu pasti ada. Kalian tidak kena sudah lumrah lah dengan bahasa ini, dengan kata ini. Nah, yang selanjutnya ada bersifat straightforward. Jadi penanda kebahasaannya itu dalam kalimat harus bersifat straightforward atau langsung ke sasarannya gitu. Tidak bertele-tele. Jadi tidak boleh berbelit-belit gitu. Dalam membuat sebuah karya ilmiah itu bahasanya itu tidak boleh berbelit-belit, harus langsung kepada sasarannya. Tidak boleh ngalir ngidul dulu baru masuk gitu, enggak. Beda dengan membuat sebuah karya sastra. Kalau karya sastra boleh membuat novel kan supaya ceritanya itu menarik, panjang, enak dibaca, kita kan mereka-reka si kalimat. Nah, kalau dalam membuat karya ilmiah itu tidak perlu direka-reka, harus langsung tepat kepada sasarannya. Jadi menggunakan kata, kalimat yang efektif, efisien, tidak terlalu panjang tapi mudah dipahami oleh orang lain. Begitu, itu bersifat straightforward. Jadi straightforward ini langsung ke sasarannya. Gitu. Nah, selanjutnya ada penggunaan kalimat efektif. Nah, kalimat itu kumanya, kalimat efektif itu jadi kalimat padat, berisi, tidak kepanjangan, sehingga makna yang hendak disampaikan kepada pembaca tidak mencapai sasaran. Jadi kudu panjang-panjang. Bisi si pembaca susah memahami tersampai gitu. Tidak tepat sasaran kepada si pembaca teh gitu. Jadi penggunaan kalimat itu harus efektif. Dimulai singkat, padat, jelas, lugas, tegas gitu kan. Nah, eta maksudna kalimat efektif. Kudu enakeun ongkoh. Nah, itu untuk poin penanda kebahasaan.
Nah, dalam selanjutnya itu mengonstruksi atau tahap-tahap mengonstruksi karya ilmiah. Mengonstruksi itu membuat lah. Yang pertama itu tahap persiapan. Tadi kan sudah dibahas, ada tahap persiapan, ada tahap penulisan, ada tahap editing atau pasca penulisan. Nah, di sini sama juga gitu. Jadi tidak perlu dibahas lebih panjang lagi, lebih lanjut lagi ini. Jadi tahap-tahap mengonstruksi karya ilmiah itu ada tahap persiapan, tahap pengumpulan data, pengonsepan, tahap penyuntingan, penyajian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah menulis karya ilmiah. Yang pertama, sistematis. Jadi kaidah menulis karya ilmiah itu yang pertama sistematis. Nah, maksudnya si penulisnya itu memakai sistematika tertentu yang sudah digariskan dalam lingkungan ilmiah. Jadi seperti tadi sistematikanya sudah ditentukan, kalau yang formal itu seperti itu. Nah, kita harus tinggal turuti gitu. Kita ikuti petunjuk seperti itu. Jadi harus sistematis itu seperti itu. Jadi penulisnya harus memakai sistematika tertentu yang sudah ditentukan atau digariskan dalam lingkungan ilmiah gitu. Itu sistematis. Yang kedua, logis. Nah, maksud logis di sini berarti dapat dinalar gitu. Tidak di luar nalar, dinalar, mudah dinalar. Dapat dibuktikan. Logis itu seperti itu. Seseorang yang menulis karya ilmiah itu tentu saja hal yang dibahasnya dapat dipahami oleh pembacanya gitu. Jadi mengundang, oh iya, masuk akal. Oh, jika seperti ini harus seperti ini gitu. Kalau mau seperti ini kita harus melakukan ini gitu, logis gitu kan. Jadi harus dinalar oleh si pembaca. Yang ketiga itu cermat. Nah, maksudnya cermat di sini tulisannya itu tidak harus ditulis dengan sembarangan gitu. Jadi jangan sembarangan, harus cermat dalam mengonsep kalimat, mengonsep paragraf, bahasa yang digunakan, struktur bahasanya, ejaannya, harus cermat gitu. Jadi dalam memilih kata itu harus cermat, tidak boleh sembarangan. Tulisannya itu tidak boleh sembarangan. Jadi harus mudah dipahami orang lain, apa yang kita ingin sampaikan itu tersampaikan kepada pembaca gitu. Nah, itu. Jadi harus cermat dalam penulisannya, harus cermat gitu. Tidak ditulis dengan sembarangan. Yang keempat itu bahasa baku dan istilah yang konsisten. Nah, di sini bahasa baku itu merupakan bahasa yang cara pengucapannya atau penulisannya itu sesuai kaidah standar yang dibakukan. Jadi bahasa baku itu merupakan bahasa yang cara pengucapannya atau penulisannya itu Penulisannya itu sesuai dengan kaidah standar yang dibakukan gitu. Sesuai dengan EYD lah. Jadi sudah ada di dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD, kemudian di tata bahasa bakunya sudah jelas ada, terus di KBBI, nah di kamus umum, nah gitu maksudnya. Nah, jadi ini kaidah yang harus kita ketahui dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama sistematis. Sistematis itu menggunakan penulisan yang sudah dibakukan lah, terus gitu, sudah ada dalam lingkungan ilmiah sistem penulisannya itu, sistematika penulisannya, tinggal kita turuti, itu harus sistematis. Yang kedua logis itu dinalar oleh orang, jadi mudah dipahami, dapat dipahami, bahasanya itu dapat dipahami oleh pembacanya. Yang ketiga cermat dalam pemilihan bahasa atau penulisannya, jangan berbelit-belit, tidak boleh sembarangan dalam menggunakan bahasanya, harus dikemas sebaik mungkin. Itu. Yang keempat, bahasa baku dan istilah yang konsisten. Jadi bahasa baku itu merupakan bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya itu sesuai dengan kaidah standar yang dibukukan gitu. Jadi sesuai dengan kaidah standar yang dibakukan, seperti di dalam EYD, terus tata bahasa baku, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI atau Kamus Umum. Itu dalam menulis kaidah menulis karya ilmiah. Yang selanjutnya itu jenis-jenis karya ilmiah. Nah, jenis-jenis karya ilmiah itu ada 10. Yang pertama itu adalah laporan hasil penelitian. Yang kedua makalah sering kalian buat. Terus kertas kerja pernah kalian buat. Nah, skripsi, tesis, untuk skripsi itu adalah tugas akhir bagi mahasiswa strata 1 atau S1. Itu disebutnya skripsi, tugas akhirnya. Nah, kalau tesis itu untuk strata 2 atau S2, itu tugas akhirnya tesis. Untuk S3 disertasi.
Strata 3 itu disertasi. Nah, yang ketujuh ada karya tulis ilmiah populer, terus orasi ilmiah, artikel jurnal ilmiah, buku pelajaran. Nah, ini jenis-jenis karya ilmiah. Nah, tugasnya, untuk tugas kalian coba cari tahu dari jenis-jenis karya ilmiah ini. Tidak semua kalian tahu kan? Kalian cari tahu makna atau arti dari skripsi itu apa sih gitu kan? Tesis itu apa sih? Kalian cari tahu penjelasan dari jenis-jenis karya ilmiah ini. Nanti kalian tuliskan dan dikumpulkan. Jadi ku Bapak mau diterangkan, ieu nu 10 poin ieu naon hungkul. So kalian cari sendiri naon sih tesis teh, naon skripsi teh, naon disertasi teh, kos kumaha laporan penelitian, orasi ilmiah, kos kumaha buku pelajaran, kos kumaha. So kalian cari sendiri, kalian pelajari, nanti dikumpulkan bersama catatannya. Gitu. Nah, sebenarnya materinya sudah beres, cukup sampai sekian. Namun ada tambahan untuk daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka itu ada cara-cara penulisannya. Sebentar ya. Di daftar pustaka itu ada cara penulisannya. Ada tahapan-tahapan yang harus kita tulis. Nah, misalkan gini. Kalian tahu kan daftar pustaka? Nah, daftar pustaka itu apa? Daftar pustaka itu bisa kalian temui di belakang buku. Kalau kalian membaca sebuah karya ilmiah atau buku-buku pelajaran, buku-buku ilmiah, di belakang bukunya itu pasti ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu hasil kutipan-kutipan yang kita ambil dari buku orang lain atau pendapat orang lain. Kita kutip gitu. Nah, itu harus dibuatkan daftar pustaka. Nah, ini cara penulisan daftar pustaka. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menuliskan apa? Teka tinggalnya kelak. Yang pertama itu kita harus menuliskan nama pengarang. Yang kedua tahun terbit. Yang ketiga itu judul buku, menurut salah mah. Ya, judul buku. Yang keempat itu nama kota. Nah, ini domisili penerbit ya, nama kota penerbit. Yang terakhir itu apa namanya? Percetakan teh, penerbit. Gitu. Ini daftar pustakanya. Nah, untuk nama itu kumaha sih? Nah, ya non teh untuk nama pengarang mah diakhiri tanda titik. Diakhiri tanda titik. Nah, untuk nama pengarang diakhiri tanda titik. Kemudian untuk tahun, tapi diakhiri tanda titik juga kalau namanya panjang, bukan satu kata, pakai komanya. Oke, kita lihat langsung contoh penulisannya. Tahun terbit itu sama juga, diakhiri tanda titik. Untuk judul buku, kalau nggak salah, sama titik juga. Ya, judul buku juga titik. Diakhiri tanda titik. Terus nama kota penerbit, nah ini beda. Ini kalau kota penerbit itu pakai titik 2. Ya, kalau kota terbit itu titik 2, kemudian kumahnya nulisnya gitu ya. Oke. Titik 2. Nah, gitunya contoh nyatanya jelasnya. Nah, untuk penerbit itu menggunakan titik. Nah, jadi kalau ditulis seperti ini misalkan namanya Haris Eka. Iya, nama penulis nate Haris Eka. Jadi ditulis Eka, dibaliknya Kade. Jadi untuk nama di daftar pustaka itu namanya dibalik. Kalau namanya misalkan ini Haris Eka,
Ditulisnya itu jadi bukan Haris Eka, tapi Eka, kemudian koma. Nah ini kalau dua huruf, namanya dua huruf atau lebih, itu pakai koma. Eka, koma, baru Haris, kemudian titik. Nah setelah titik ini, baru kalian masukkan tahun terbit. Misalkan tahun terbitnya 2020. Jadi terbitan buku tahun sabaraha gitu kan dimasukkan. Eka Haris titik, tahun terbit titik, kemudian judul buku. Judul bukunya misalkan membuat cerpen menggunakan metode berbasis proyek. Nah, biasanya di judul ini dicetak miring. Cetak miring, dan si hurufnya itu nggak kapital semua sih, itu kapital, jadi diubah, kayak orang ubah lah ya, biar jelas. Dia diubah, tidak semua miring, tidak semua miring. Nah diubah, namanya tidak kapital semua, hanya huruf awalnya saja kapital. Ini harus M-nya kapital. Misalnya ini judul juga diakhiri dengan tanda titik. Judul diakhiri tanda titik, kemudian nama kota. Misalkan nama kotanya itu Purwakarta. Merada etanya Purwakarta. Kemudian titik dua, baru penerbit. Penerbitnya misalkan Gramedia atau Mediatama. Misalnya ya. Nah, udah ini titik lagi. Ini dua nama. Jadi penulisannya seperti ini, nama titik, kemudian tahun titik, judul titik, kota titik dua, baru penerbit titik. Gitu. Ini untuk yang dua nama. Kalau satu nama tinggal hapus aja ininya. Jadi langsung tidak perlu pakai koma. Langsung Haris titik, jadi nama titik. Kerangnya koma. Kalau pakai koma itu namanya jadi dibalik. Nah, Haris Eka dibalik, jadi Eka Haris. Eka dulu, Eka, koma, baru Haris. Titik. Gitu. Dapat dipahami kan dari penulisan daftar pustaka ini? Nah, cukup sekian materi kali ini, yaitu mengenai karya ilmiah. Kita hanya mengenal terlebih dahulu. Jadi tugasnya kalian cari tahu mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Jadi di sini dari 10 ini kalian cari tahu skripsi itu apa, laporan hasil penelitian teh naon, makalah teh naon, buku pelajaran teh naon, artikel teh naon, ditulis. Materi ini juga ditulis. Jenis-jenis karya ilmiah ini adalah tugasnya. Kalian tulis di buku, nanti difoto, kemudian dikumpulkan ke WhatsApp Bapak. Ya, segitu. Cukup sekian materi kali ini. Agak panjang, makanya agak lama membuatnya. Agak panjang juga, dan sebenarnya banyak yang harus dibahas di sini. Masih banyak lagi yang harus dijelaskan gitu. Bukan hanya materi ini saja, ada bahasa baku, tapi itu terlalu panjang lah. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi di materi selanjutnya mungkin, atau di pertemuan selanjutnya kalau ada umur. Cukup sekian pelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.